Terus Kau kerjakan. Untuk setiap kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami hati-Mu Bapa. Lewat firman yang sebentar kami akan belajar Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan. Untuk kami boleh menangkap pesan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Kita belajar dari firman Tuhan ya saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan bahwa 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya saudara, ketika kita khawatir, kita takut, kita susah, kita sedih, ada jaminan Tuhan. Percaya ya saudara, Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Bagian kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan. Dikatakan ada ketika ada 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mungkin ada 20 orang waktu itu. Bagaimana Tuhan itu memberi makan ya saudara-saudara. Sampai sisanya juga 12 bakul. Wow, sesuatu yang tidak dimasuk di akal ya saudara-saudara. Kita belajar dari Matius 14 ayat 15 sampai 18. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." 17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Saudara, ketika itu sudah menjelang malam, ketika orang banyak itu terus mengikuti Tuhan Yesus ya saudara. Dan pada waktu sudah menjelang malam itu murid-murid ngomong, "Sudahlah, suruh mereka pada pergi aja, pada cari makanan sendiri, pergi ke desa-desa untuk mereka boleh mendapatkan makanan." Mungkin mereka sudah malam itu bekal yang mereka bawa pun sudah habis saudara-saudara. Tapi Yesus ngomong, jangan suruh pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Karena apa? Karena Tuhan punya belas kasihan buat setiap mereka ya saudara. Sudah malam, sudah capek, mungkin ikut Tuhan Yesus, suruh pulang pergi dengan perut kosong. Dan itu tidak Tuhan izinkan ya saudara. Mereka dikatakan murid-murid harus memberi mereka makan. Kata satu muridnya, "Mana cukup dengan 200 dinar aja gak cukup kasih ini orang makan semuanya." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Bawa sini apa yang ada. Ini loh Tuhan, cuma 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya anak kecil ya saudara. Serba minim, serba sedikit mungkin. Mana cukup buat kasih makan satu orang aja, mungkin orang dewasa habis sekali makan. Tapi kata Tuhan, bawalah kemari kepadaku." Saudara, ketika Tuhan Yesus menerima itu, ayat 19, yuk kita baca lagi. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit
dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ditayangkan terus ya ayat ini, jangan hilang dulu. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, saudara. Mungkin karena ribut, bayangin. Mungkin waktu itu bisa 20 orang. Ributnya kayak apa? Orang lapar itu biasanya ribut. Saya aja juga suka ribut. Aduh lapar gitu ya saudara-saudara. Apalagi itu banyak orang. Tuhan bilang, suruh duduk di rumput. Bahkan ada kitab Injil yang lain, disuruh berkelompok 50 orang. Duduk artinya ya saudara-saudara, menenangkan diri untuk bisa fokus dengan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan, menanti-nantikan ada apa yang Yesus mau lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau dipikir dengan akal manusia, enggak mungkin cukup, enggak mungkin, tapi sesuatu pasti Tuhan akan adakan mukjizat ya saudara. Mereka disuruh duduk untuk konsentrasi, fokus dengan Tuhan. Menanti-nantikan apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika roti itu di tangan Tuhan, dikatakan Alkitab bahwa Yesus menengadah, artinya menengadah ke langit, menyerahkan semuanya kepada Bapa dan memberkatinya, mengucapkan berkat. Ya saudara, itulah Tuhan kita yang mengajarkan kepada setiap kita, bawa sini apa yang menjadi kekhawatiranmu, serahkan semuanya kepadaku, maka Tuhan yang akan melakukan mukjizat kepada setiap kita yang percaya. Ketika roti itu ada di tangan Tuhan, roti itu dibagikan kepada muridnya. Muridnya gak protes, Tuhan cuma 5 roti dan 2 ikan suruh dibagiin, enggak. Alkitab ngomong muridnya nurut membagikan semua kepada orang-orang yang banyak itu ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya, sepakat dengan Tuhan. Mungkin itu serba sedikit seperti cerita ini ya saudara, serba sedikit di tangan kita, tapi Tuhan bisa melakukan mukjizat. Bawalah kepadaku, bawa semuanya kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam tanganku, bawa kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan murid-murid nurut membagi-bagikan, enggak protes ya, tapi membagikan semuanya kepada orang banyak. Saya percaya ketika itu mukjizat terjadi. Ketika murid membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak, enggak habis-habis. Ada lagi. Pernah kan kita juga ngalami kejadian di Monas ya saudara-saudara, bagaimana konsumsi itu enggak habis-habis. Semua orang sampai dapat semua, ada sisanya. Itu mukjizat yang kita boleh alami ya saudara-saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ketika kita pun Tuhan, enggak cukup, mungkin uang kita enggak cukup, belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar semua tagihan, enggak cukup Tuhan, enggak cukup. Mari bawa kepadaku, kata Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Bagian saudara dan saya duduk tenang di hadapan Tuhan, konsentrasi penuh kepada Tuhan, fokus, berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kejadian ini menjelang malam Alkitab cerita. Bukankah kita juga ada di tengah-tengah dunia menjelang malam ya saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 mengingatkan kepada saudara dan saya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Ini ya saudara, bagian kita. Seperti orang banyak itu disuruh duduk. Duduk supaya tenang, supaya bisa konsentrasi sama Tuhan, fokus sama Tuhan, berserah menanti-nantikan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya saudara-saudara, nggak bisa dipikir, matematika gimana pun nggak bisa kepikir. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Itulah Tuhan ya saudara-saudara. Yuk sama-sama belajar. Bawalah kepadaku, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka Ia yang akan memelihara kita semuanya. Saudara, Alkitab ngomong Tuhan Yesus Kristus itu tetap sama. Baik hari ini maupun besok dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Bagian kita, ayo sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan, menenangkan diri, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan, fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan keajaibannya, kemustahilannya buat setiap kita. Karena di dalam nama Yesus tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Ya saudara-saudara, enggak kepikir bagian murid-murid juga. Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin kasih makan ini orang sebanyak ini. Tapi ketika murid-murid itu juga sepakat dengan Yesus, membagikan apa yang ada, dibagi-bagikan, terus dibagikan, tidak habis, tidak habis, tidak habis. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Artinya pemeliharaan Tuhan itu sempurna, tidak separuh-separuh ya saudara-saudara, sampai kenyang. Kalau orang laki biasanya makannya lebih banyak ya saudara-saudara, luar biasa. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Biar firman ini mengingatkan, ayo kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu supaya kamu tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Fokus dengan apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang mustahil, yang supranatural, yang tidak terjangkau dengan pikiran kita, Tuhan bisa lakukan buat saudara dan saya. Bagian kita duduk tenang, berserah penuh, konsentrasi, fokus dengan Tuhan, dan sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Seperti para murid sepakat dengan Tuhan, bagikan saja, nggak pakai mikir ya saudara-saudara. Buktinya tuh keajaiban terjadi. Kalau murid-muridnya protes, nggak akan terjadi apa-apa ya saudara-saudara. Juga dalam hidup setiap kita sudah gelinding wae kata Pak Yusak. Bagian kita ya saudara-saudara sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Biar firman ini membekali hidup saudara dan saya untuk tetap berserah kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.